Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kalau semuanya baik-baik saja. Semoga kita selalu diberi kesehatan fisik, kelancaran pikiran, yang mana dapat memberi kita keberkahan dan kelancaran pada kegiatan pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang integrasi sosial. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mohon kalian untuk mengisi presensi di dalam Google Form yang telah Bapak share di grup WA. Bapak tunggu 3 menit dari sekarang. Oke, terima kasih yang sudah mengisi presensi di dalam Google Form. Dan jangan lupa untuk selalu semangat dan aktif ya anak-anak dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Karena akan Bapak nilai untuk keaktifan dalam pembelajaran pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang integrasi sosial. Sebelumnya, kita akan mengulas sedikit materi pada hari kemarin, yaitu hari Rabu, yang mana kita telah mempelajari yaitu pengertian konflik sosial dan macam-macamnya. Coba salah satu di antara kalian jelaskan pengertian dari konflik sosial menurut pendapat kalian. Gimana anak-anak? Oh baik, bila tidak ada yang merespon, Bapak akan menunjuk salah satu dari antara kalian. Baik, Fajar, coba jelaskan pengertian dari konflik sosial menurut pendapat kamu. Ya, betul sekali. Menurut Kartono, konflik merupakan proses nilai yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diselesaikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Selanjutnya, coba Adik Jihan jelaskan penyebab terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Oke, betul sekali. Penyebab dari konflik sosial yaitu pertama, perbedaan individu. Kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Selanjutnya, Dek Sekar, coba sebutkan dampak terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat.
Baik, betul sekali. Dampak terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota masyarakat. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Terima kasih atas keaktifan kalian pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak akan menginformasikan beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kalian akan mengetahui atau dapat menjelaskan pengertian integrasi sosial. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi proses terjadinya integrasi sosial. Yang keempat, menjelaskan faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Dan yang terakhir adalah menyajikan atau mempresentasikan hasil analisis individu kalian. Baik, langsung saja masuk ke materi pada pagi hari ini. Bapak telah nge-share PowerPoint ke dalam WhatsApp group tentang materi pada pagi hari ini. Dimohon untuk kalian untuk membaca dan memahami selagi Bapak memberikan pengertian dan penjelasan dari PowerPoint tersebut. Integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berada dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Salah satu tokoh sosial yang bernama Button berpendapat bahwa integrasi sosial adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Selanjutnya, menurut William F. Ogburn dan Meyer Nemkov memberi syarat terjadinya integrasi sosial. Ada 3, yaitu yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka, yang mana di dalam masyarakat tersebut sangat banyak perbedaan-perbedaan, jadi dapat saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Ya, setelah membentuk atau menyusun nilai-nilai dan norma-norma sosial di dalam masyarakat tersebut, maka mau tidak mau nilai dan norma tersebut harus dijalankan dengan konsisten dan dijalankan dengan baik. Faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama, homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Dan yang keempat, efektivitas komunikasi. Ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, integrasi koersif. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi yang terjadi akibat adanya
norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ayo, sebutkan contoh dari integrasi normatif. Ada yang tahu? Baik, apabila kalian belum mengetahui contoh-contohnya, Bapak akan mengasih salah satu contoh dari integrasi normatif, yaitu masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana di dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai perbedaan masyarakat, mulai dari agama, suku, etnis, dan bahasa, dan lain sebagainya, yang mana dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Coba di antara kalian sudah tahu dari contoh integrasi fungsional? Bapak tunggu 1 menit. Baik, bila kalian belum mengetahui contoh-contoh dari integrasi fungsional, Bapak akan memberitahu salah satu contoh dari integrasi fungsional, yaitu Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Seperti suku Bugis dapat melaut, suku Jawa dapat bertani, dan suku Minang pandai berdagang. Hal itu saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial dengan melakukan atau mencerna integrasi. Baik, sejauh ini apakah kalian ada pertanyaan tentang materi pada pagi hari ini? Bapak tunggu 3 menit. Baik, bila tidak ada pertanyaan tentang materi pada pagi hari ini, Bapak akan melanjutkan, yaitu akan menerangkan proses integrasi. Proses integrasi dibagi menjadi 2, yaitu ada asimilasi dan akulturasi. Yang pertama, asimilasi. Bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan yang baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Ya, coba kalian sebutkan contoh dari proses integrasi asimilasi.
Baik, apabila kalian tidak dapat menyebutkan salah satu contoh dari proses integrasi, yaitu asimilasi, Bapak akan mengasih tahu salah satu contoh dari asimilasi, yaitu contoh dari asimilasi dapat kita lihat dari proses terbentuknya Nusantara. Seperti yang kita ketahui, wilayah Hindia Belanda terdiri dari gugusan kepulauan dan dihuni oleh beberapa kerajaan. Pada suatu masa, terdapat urgensi untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang senasib dan sepenanggungan untuk menghindari pengaruh kerajaan-kerajaan luar yang memiliki keinginan untuk menjajah wilayah tersebut. Melalui peristiwa Sumpah Palapa, lahirlah nama Nusantara yang dipilih untuk merepresentasikan keseluruhan wilayah Hindia Belanda, sekaligus menandai bersatunya berbagai kerajaan yang ada di Indonesia atau Nusantara. Selanjutnya yaitu yang kedua, akulturasi, proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Baik, dari proses integrasi akulturasi, kalian dapat mencari salah satu contoh dari integrasi akulturasi. Baik, apabila dari kalian tidak dapat menyebutkan contoh dari akulturasi, maka Bapak akan menyebutkan salah satu contoh dari akulturasi, yaitu budaya dapat kita amati, yaitu pernikahan campuran. Pasangan berbeda latar belakang budaya yang memilih untuk menikah pada dasarnya akan saling melakukan penyesuaian budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, begitu masing-masing individu tentunya tidak melupakan budaya asal mereka. Akulturasi budaya dalam pernikahan campuran dapat dipandang sebagai alat untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik di antara berbagai perbedaan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Ada beberapa faktor-faktor integrasi sosial, yaitu adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campuran atau bisa disebut amalgamasi. Yang terakhir yaitu adanya musuh bersama dari luar. Setelah Bapak terangkan beberapa materi pada pagi hari ini, kalian akan membuat rangkuman mengenai integrasi dalam kehidupan sosial yang mana telah Bapak terangkan pada tadi, dan dapat dikumpulkan melalui WhatsApp group minggu depan, yaitu tepatnya hari Rabu pada sebelum pembelajaran dimulai atau sekitar jam 7 hingga jam 9. Harap dikumpulkan dengan
baik, dan rajin. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait materi pada pagi hari ini, yaitu tentang integrasi sosial di dalam masyarakat sekitar. Atau di antara kalian sudah paham semuanya? Baik, bila di antara kalian tidak ada yang bertanya terkait materi pada pagi hari ini, maka dari itu Bapak langsung saja akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini tentang materi integrasi sosial. Ya, pada pagi hari ini kita telah mempelajari materi integrasi sosial mulai dari pengertian, yaitu integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu syarat-syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Ogburn dan Meyer Nemkov, yang mana mereka menyebutkan ada 3 syarat, yaitu yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Yang selanjutnya yaitu kita mempelajari faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Faktor-faktor tersebut ada 4, yaitu yang pertama homogenitas terkelompok, yang kedua besar kecilnya kelompok, yang ketiga mobilitas geografis, dan yang keempat efektivitas komunikasi. Dan selanjutnya yaitu Bapak telah menjelaskan bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama yaitu integrasi normatif, yang kedua integrasi fungsional, dan yang ketiga integrasi koersif. Yang mana di antara ketiga itu dapat dicari contoh-contoh menurut kalian dan mencarinya di internet. Yang keempat yaitu proses integrasi. Proses integrasi dibagi menjadi 2, yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi, bertemunya 2 kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli setiap-tiap kebudayaan.
Yang kedua, yaitu akulturasi. Proses sosial yang terjadi bila kelompok dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Yang terakhir, kita telah mempelajari yaitu materi tentang faktor-faktor pendorong integrasi sosial, yang mana ada 7 faktor-faktor pendorong integrasi sosial, yaitu pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campuran atau dapat disebut amalgamasi. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu adanya musuh bersama dari luar. Sebelum Bapak akhiri, Bapak berterima kasih pada kalian yang mana telah aktif dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Meski di antara kalian belum hadir di dalam pertemuan pada pagi hari ini, mari kita doakan agar teman-teman kalian yang belum hadir pada pagi hari ini dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya dengan kalian seperti pada pagi hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak sudah pembelajaran hari ini ya. Hari ini hari terakhir Bapak mengajar di kelas kalian. Terima kasih sekali atas kerjasama kalian selama ini. Apabila Bapak melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, Bapak minta maaf ya. Untuk penugasan, silahkan kumpulkan paling lambat hari Rabu minggu depan. Apabila ada yang belum paham, silahkan tanyakan saja di WA Group. Untuk presensi, silahkan buka link yang sudah Bapak share di WA Group. Baik, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Selamat pagi. Bapak akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.